Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat terpuji, raja, dan taubat. Sebelum kita belajar, baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran murid-murid Bapak. Apakah semuanya hadir pada pembelajaran kita pada hari ini? Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat terpuji dari raja dan taubat. Raja, ada yang tahu arti raja? Raja ialah menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, berupa keutamaan, ihsan, dan kebaikan dunia akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya penggerak hati menuju Allah Azza wa Jalla ada 3. Yang pertama itu al-hamabbah, cinta. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga adalah ar-raja, harap. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah. Menurut Syekh Utsmani, raja yang terpuji hanya ada pada diri orang yang beramal dan taat kepada Allah dan berharap pahalanya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 57, yang artinya orang-orang yang disuruh oleh mereka itu justru mencari jalan perantara menuju Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang bisa menjadi orang paling dekat kepadanya? Mereka mengharapkan rahmatnya dan merasa takut dari siksanya. Menurut Syekh Al-Utsaimin, roja yang disertai dengan perendahan diri dan tertunduknya tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkan roja semacam itu kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa jadi syirik ashar dan bisa jadi syirik akbar. Syirik ashar itu syirik yang kecil, syirik akbar itu syirik yang besar. Tergantung pada isi hati orang yang berharap itu. Syirik itu menyekutukan Allah. Syirik akbar atau syirik kecil, definisinya ialah syirik yang dilakukan oleh hati. Contohnya, berharap bantuan selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar atau syirik besar, syirik yang dilakukan oleh hati dan perbuatan. Yang contohnya meminta bantuan kepada dukun, tempat-tempat keramat dan lain-lain. Taubat. Selanjutnya kita akan membicarakan taubat. Sebelum kita melanjutkan tentang taubat, anak-anak Bapak pasti sudah tahu kan apa itu syirik dan pembagian syirik. Itu harus diingat dan dihafal. Jangan sampai lupa apa itu syirik dan definisi syirik itu apa, pembagian syirik itu juga apa. Taubat adalah kembali dari perbuatan tercela menuju perbuatan yang terpuji menurut syarak. Jadi kalau ada orang jahat, maling, dia suka mabuk-mabukan, tapi kalau dia sudah tobat dan mau menjalankan perintah Allah, itu termasuk suatu perbuatan yang terpuji. Macam-macam tobat. Pertama itu bertobat dari dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
bertobat dari dosa yang berhubungan dengan anak Adam atau manusia. Bertobat dengan Allah itu maksudnya sebelum dia bertobat, dia melakukan hal-hal yang tercela seperti mencuri, itu berhubungan dengan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Setelah dia tobat, dia mau melaksanakan perintah Allah, itulah yang dimaksud dengan bertobat dari dosa yang berhubungan dengan Allah. Sedangkan bertobat dari dosa yang berhubungan dengan manusia, menyakiti hati orang lain, itu termasuk dosa. Ketika dia minta maaf dan bertobat tidak akan mengulanginya lagi, itu yang dimaksud dengan bertobat dari dosa yang berhubungan dengan anak Adam. Dari situ sudah paham macam-macam tobat yang berhubungan dengan Allah dan tobat yang berhubungan dengan anak Adam atau manusia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang syarat-syarat tobat. Syarat-syarat tobat yang berhubungan dengan Allah. Pertama, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, niat yang kuat untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Berhubungan dengan manusia, menyesali dosa-dosa yang dilakukan, meninggalkan dosa-dosa yang sedang dilakukan, niat yang kuat untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi, bersih diri dari semua hak adami, harga diri atau materi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hak adami? Jika tidak, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang hak adami. Hak adami itu harga diri, maka harus minta maaf. Jika sudah meninggal, maka harus banyak membaca istighfar dan minta maaf kepada ahli warisnya. Materi atau harta harus minta halal pada yang bersangkutan atau mengembalikan harta itu pada yang bersangkutan. Jika sudah meninggal, harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika ahli waris tidak ada, harus diserahkan pada hakim atau ahli agama. Jika tidak ada, harus ditasarufkan untuk kemaslahatan umat. Jadi itu tadi tentang tobat. Setelah orang bertobat pasti ada cobaannya kan. Pasti ada aja cobaannya untuk melakukan hal yang buruk lagi. Jadi cara untuk menjaga tobat itu koreksi diri, mengoreksi semua perbuatan yang buruk, gerak hatinya dan rentetan hati yang siang dan malam, menjaga anggota badan, mata. Menurut Imam Ahmad dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mata itu berzina dan hati itu berzina. Zinanya mata adalah pandangan dan zinanya hati adalah mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi untuk menjaga mata ini, jauh-jauhkanlah dari hal-hal yang tidak perlu supaya tidak terjadi zina mata. Sedangkan untuk hati, berharaplah hanya kepada Allah, jangan kepada hal-hal yang lain. Karena hanya Allah lah tempat berharap, sehingga supaya tidak terjadi zina hati. Lisan, menjaga lisan dari sifat bohong, al-kadzib, yang ngerasain, al-gibah. Jadi kita nggak boleh bohong, nggak boleh gibah. Nggak boleh ngadu domba atau an-namimah. Tidak boleh menghina, meremehkan dan mentertawakan orang lain. Yang selanjutnya, menjaga diri, menjaga badan, yaitu telinga. Hadis riwayat Al-Baihaqi, nyanyian bisa menumbuhkan sifat nifak dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan.
Sedangkan jika bisa menumbuhkan iman dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan. Jadi maksudnya di sini telinga itu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik seperti zikir, sholawat yang akan menumbuhkan keimanan kita dalam hati. Jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik seperti gosip, nyanyian yang tidak berguna. Itu tidak perlu. Dampaknya akan menumbuhkan sifat nifak dalam hati. Selanjutnya ialah perut. Dari semua makanan dan minuman yang diharamkan juga yang subhat yang disenangi oleh Allah. Jadi dalam makan minum pun kita harus melihat apakah makanan itu haram atau halal. Kalau makanan haram, maka makanan haram itulah yang membuat kita untuk kembali ke jalan yang buruk tadi. Tapi kalau makanan yang halal, insya Allah makanan halal itu akan menjadi vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita dan menjadi pendorong untuk kita tidak kembali ke perjalanan yang buruk tadi. Selanjutnya adalah 2 tangan. Dari mengambil sesuatu yang haram dan menulis sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diucapkan, juga memukul orang tanpa hak dan melakukan segala sesuatu yang merugikan orang lain. Yang selanjutnya adalah 2 kaki. Berjalan menuju sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Gunakanlah kaki itu untuk berjalan ke jalan yang baik-baik, seperti ke masjid, musola. Jangan digunakan ke tempat yang tidak baik seperti ke diskotik, karena pertanggungjawaban kaki itu juga ada di akhirat nantinya. Jadi sampai situ sajalah materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak kasih tugas yaitu carilah orang-orang yang pernah melakukan perbuatan buruk dan kemudian dia bertobat. Cari fotonya, cari biodatanya, dan hal apa saja yang dilakukan selama dia keburukan. Setelah dia bertobat, hal apa saja yang dia lakukan. Dibuat di Microsoft Word, lalu di print berbentuk makalah. Minggu depan dikumpul, jangan sampai lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.